Di timur itu banyak seperti itu. Kalau saya juga di timur itu. Ya, di timur itu bisa kasus ini hari bisa juga dia sampai berbulan-bulan karena memang itulah yang tidak ada proaktifnya dari masyarakat memberikan informasi. Sudah tahu tapi tidak memberikan informasi ya. Jangan takut untuk memberikan informasi kalau hal-hal yang terjadi di wilayah hukum Polres Kelurahan Dana ini, hal kejadian itu segera diberikan informasi ya. Tentang dari untuk ini restorasi gratis nanti Pak Kasat yang bisa menjelaskan ya. Untuk lalu lintas ya Ibu ya, nanti kita koordinasi dengan Kasat Lantas ya untuk bisa dilaksanakan pengaturan lalu lintas ya, itu juga di pagi, di siang hari maupun di malam hari di tempat keramaian yang membutuhkan kehadiran polisi lalu lintas tentang jalur-jalur sudah dilakukan dan saya sampai ini belum ya, tapi tetap harus hadir polisi lalu lintas, harus hadir dengan masyarakat untuk memberikan kenyamanan ya di bidang lalu lintas. Ketika Ibu ya tentang ADRT ya, tentang ini ya, ibu dan kekerasan ibu dan anak ya, nanti Pak Kasat yang menjelaskan dengan restorasi gratis atau apa saja ya. Terima kasih. Cek 1. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada kami. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Sebelumnya saya menyapa selamat pagi untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai salam presisi. Ya. Baik, yang terkait dengan bidang tugas saya. Nah, kalau belum pernah lihat muka hidung saya di media, baik di media cetak, online dan mainstream, nah ini sudah namanya Kasat Reskrim. Panggilan seharinya Pak Rifai. Nah, jadi terima kasih kalau sudah kenal, lihat di jalan. Nah, kalau belum kenal, kalau lihat di jalan dua muka itu yang sakit. Kalau lihat di jalan baku tegur selamat pagi selamat siang berarti dia mencintai saya. Tapi kalau dia lihat di jalan dia buang muka berarti dia membenci. Nah, untuk itu tidak ada kejadian seperti itu. Nah, sekaitan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasat Reskrim, sebagai penanggung jawab penegakan hukum yang ada di Kabupaten Nagekeo ini, dan tolak ukur keberhasilan tugas kami kepolisian di Polres Nagekeo ini adalah tentang penegakan hukumnya selain Lim Yong Yam yang lain. Nah, tugas polisi itu ada Lim Yong Yam, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, dan yang dipilih terakhir itu adalah penegakan hukum. Pesan dari pimpinan teratas dari Mabes sampai ke Polda dan ke Polres bahwa penegakan hukum itu langkah yang paling terakhir. Itu pendekatan yang paling ke depan adalah pelayanan. Nah, semua fungsi di dalam tugas kepolisian itu kurang lebih 7 fungsi operasional yang untuk melakukan tugas penjagaan pelayanan itu ada di penjagaannya. Nah, kami itu benteng terakhir. Nah, yang menarik tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan langkah-langkah tugas kepolisian di dalam penegakan hukum terkait dengan hari ini saya batasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan terkait dengan KDRT lain kali yang saya jelaskan itu, karena itu khusus untuk KDRT. Tapi baru-baru terakhir ini kalau pernah mendengar di live streaming di Radio Suara Nagekeo tanggal 28 Desember kemarin, saya memberikan materi penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Nagekeo ini. Tren terakhir yang viral di Nagekeo ini sering paling tinggi kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dibanding tahun lalu hanya 7 perkara,
yang tahun ini ada 17 perkara. Yang paling tinggi di Kecamatan Kiotenga sama Boawai, yang paling tinggi. Nangaroro dan Aisesa ada juga. Terakhir Kolonio kemarin, yang seorang oknum guru itu. Nah, syukur pada kita semua ini yang terkait dengan kekerasan seksual itu diatur di KUHP tentang pemerkosaan. Itu 285 KUHP, itu namanya pemerkosaan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itu salah satu pasal 17 dan pasal 16 huruf D di undang-undang tersebut yang sering orang tua makan anak yang melakukan pelecehan, persetubuhan dan pemerkosaan terhadap anak kandung atau anak di bawah perlindungan. Ini paling tinggi di daerah kita. Tahun ini ada 17 perkara. Masing-masing yang paling tinggi adalah di Kiotenga sama Boawai. Kasus ini diancam dalam pasal 81 ayat 1 junto pasal 17 huruf D karena ini spesifik kepada keluarga, anak di bawah umur. Diatur di Undang-Undang 35 2014 ini. Ancamannya 12 tahun penjara. Nah, kabar yang terbaik lagi yang baru-baru bulan Mei kemarin sudah disahkan undang-undang tentang kekerasan seksual, tidak pidana kekerasan seksual. Ini di undang-undang yang baru ini 12 2022 ini lebih tegas lagi. Ada kekerasan fisik dan non fisik terhadap seksual ini. Jadi kami minta kepada seluruh kita tidak boleh lagi memandang anak gadis orang itu dengan pandangan yang tidak layak. Cara pandang saya tidak boleh. Apalagi mengeluarkan kalimat puse moklah itu anak, itu tidak boleh itu. Itu jangan coba-coba lagi. Itu disebut kekerasan seksual non fisik. Nah, diancam pidana itu. Nah, lebih-lebih kepada penyidik atau pemeriksa tidak boleh bahasa yang mengeluarkan lagi. Karena di undang-undang itu marwahnya adalah mengangkat harkat martabat perempuannya. Jadi jangan menyepelekan harkat martabat perempuan di undang-undang itu. Makanya jangan coba-coba melecehkan atau melakukan kekerasan seksual non fisik dengan cara pandang dan cara ucap yang keliru. Contoh sering terjadi sebelumnya, sadar tidak sadar, ini waktu kamu bikin di kamar sana enak, sekarang baru kau datang lapor. Itu bahasa seperti itu juga tidak boleh. Waktu kamu bikin tidak kasih tahu, sekarang tidak ditanggung jawab, baru kamu lapor. Nah, itu tidak boleh. Itu disebut kekerasan seksual non fisik. Cara ucap atau menjatuhkan harkat martabat perempuan dengan mengucap dan cara pandang yang tidak pantas, itu diancam pidana di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini. Karena dikategorikan itu kategori kekerasan seksual non fisik. Nah, di pasal 5 itu diatur semua ada sekitar 12 jenis tindak pidana yang ada di non fisiknya. Kemudian di pasal 5-nya di Undang Nomor 12 2022 ini ada sekitar 12 tindak pidana kekerasan seksual yang diatur secara fisik. Contoh dulu pernah dengar sepuji nikahi anak di bawah umur, walaupun itu nikah sah, tapi dia tidak boleh menyetubuhi itu perempuan itu. Nah, diatur sekarang. Jadi jangan coba-coba nikah orang di bawah umur. Gara-gara sudah sah melalui undang-undang perkawinan, tapi meminta melakukan persetubuhan terhadap anak itu disebut kekerasan fisik di dalam pernikahan. Jadi undang-undangnya sudah mengatur secara jelas. Nah, ini yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Beda kekerasan di dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kita khusus yang berumah tangga itu. Tapi ini yang ditanyakan hari ini adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Yang di pemerkosaan di Undang-Undang KUHP itu tidak membatasi umurnya. Siapapun yang menyetubuhi perempuan dengan cara paksa itu disebut pemerkosaan. Perempuan tidak mau, termasuk juga suami
Suami lagi minta jatah ke istri tapi istri tidak mau, dia paksakan, itu sebut kekerasan seksual itu. Jangan coba-coba itu. Ya. Secara faktor yang sering terjadi di daerah kita Kabupaten Nagekio ini yang tinggi sekali tahun ini, kekerasan terhadap anaknya, setubuhi anak kandung, anak sepupu segala macam itu. Di sini gara-gara faktor lingkungan. Rata-rata rumah yang tempat tinggal mereka itu tidak ada sekat antara kamar anak dan kamar ini keluarga. Rata-rata seperti itu faktornya. Jadi bapak pulang mabuk dari tempat pesta dari mana, dia bilang itu istrinya, dia hantar anaknya. Rata-rata seperti itu faktornya itu. Nah, gara-gara tempat tidak layak itu mereka untuk huni. Nah, yang lebih celaka lagi, bapak kayak binatang. Sudah tahu anak kandung melakukan persetubuhan lagi. Itu bukan manusia lagi sebenarnya itu. Makanya secara budaya, adat istiadat agama itu yang harus dikembalikan. Kalau kamu orang budaya, orang beragama, ya tahu malu dong. Jangan makan anak gitu. Kalau makan anak namanya binatang gitu. Kan ada istri. Tapi cara minta bujuk kepada istri, minta yang baik-baik supaya jangan kena ke undang-undang kekerasan seksual. Baik seksual non fisik maupun fisik, atau di undang-undang kekerasan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 2014 tadi itu tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Karena ditegaskan di 35 2014 itu anak di bawah umur. Yang kalau di 285 KUHP itu perempuan tidak dibatasi umurnya. Kalau sudah nenek-nenek tapi anak muda mabuk karena tolongnya dia maunya pada saat dia waktu itu untuk bersetubuh orang, itu gara-gara dia tidak tahan moralnya, ya dia perkosa itu nenek. Ya karena dia minta paksa terhadap nenek itu masuk di undang-undang KUHP 285 KUHP itu ancaman 9 tahun. Jadi perempuan yang diperkosa, yang diminta untuk melakukan hubungan dengan dia secara paksa, itu disebut pemerkosaan. Diancam pidana di 285 KUHP. Tapi kalau di 35 2014, anak di bawah umur tidak boleh dilakukan disetubuhi atau dinikahi. Makanya dispesifikkan di 35 2014 yang boleh disetubuhi adalah orang yang sudah umur. Itu makanya di kekerasan seksual yang diatur di 35 2014 perubahan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak. Karena kata perempuan dan anak, maka dibatasi umurnya di sana. Anak yang di bawah umur tidak boleh disetubuhi di Undang-Undang 35 itu. Di Undang-Undang yang terbaru 12 2022 lebih spesifik mana yang fisik, mana non fisik. Ya tadi sudah saya contoh, non fisik yang coba-coba tatap anak gadis orang yang tak salah gitu. Terus ucapkan dengan kalimat lagi bahasa daerah di sini, lu pusing mokai contohnya begitu. Itu non kekerasan seksual non fisik namanya itu, dikena pidana itu. Nah, itu yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian untuk terkait dengan dugaan penculikan anak, sampai hari ini di Kabupaten Nagekio tidak terjadi peristiwa itu. Jadi yang ada di media sosial, di pemberitaan dan lain-lain itu adalah berita bohong. Dan sudah ulang-ulang saya dari Kasat Reskrim, dari Polres Nagekio sudah menjelaskan kepada masyarakat publik bahwa informasi itu harus disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang benar, yang bersumber dari lembaga yang benar. Nah, kalau mau tanya tentang adanya peristiwa penculikan, nah harus dijelaskan oleh saya. Karena saya sampai hari ini tidak ada menerima laporan tentang penculikan anak. Yang dilaporkan kami tentang dugaan pengeroyokan.
Yang kedua, anak hilang. Anak hilang dengan penculikan beda. Toh hilang pun juga jam 5 subuh sampai jam 8 pagi, jam 10 sudah ditemukan. 5 hari kemudian baru datang lapor lagi peristiwa sudah ditemukan anaknya itu. Yang mau dilaporkan yang mana? Orang yang sudah ditemukan kok. Nah, sehingga mereka buat berita sedemikian rupa, rangkaian kebohongan yang mereka buat, akhirnya itu anak stres sendiri. Gara-gara apa? Diberitakan terus oleh media. Yang stres itu anak itu gara-gara dibaca oleh publik, dibaca oleh masyarakat, anak ini dikatakan hilang, diculik. Yang dia stres gara-gara diberitakan terus oleh keluarganya. Dan sekali lagi yang kami klarifikasikan di hadapan ibu-ibu dan masyarakat luas bahwa di Kabupaten Nagetiyo ini tidak ada peristiwa penculikan anak. Yang ada adalah anak hilang, dilaporkan di pihak kepolisian melayani, menerima informasi itu, langsung cari, 2 jam kemudian ditemukan oleh keluarga dengan kepolisian yang membantu cari pada hari itu. Jadi sama-sama mencari, ada warga, ada orang tuanya, ada kepolisian. Tindakan kepolisian pada saat ditemukan anak itu langsung dimintakan pemeriksaan medis secara lengkap. Selama 2-3 jam tidak ada di rumah itu, dikhawatirkan anak ini ada apa-apa tentang ini terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya, maka disuruh periksa medis di rumah sakit Airamo. Hasil pemeriksaan anak ini aman-aman saja, baik-baik saja, dan sampai hari ini anak itu baik-baik saja. Tapi dia stres gara-gara diberitakan terus oleh oknum kakaknya yang mencari publikasikan masalah ini seolah-olah besar. Jadi tidak ada masalah. Kami pastikan tidak ada masalah, dan anak itu setelah kami koordinasi dan pemeriksaan secara bersama-sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK dari pusat, melibatkan seluruh lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nagetiyo ini, ada P2 TP2A-nya, yang pensosnya ada, psikologinya ada. Jadi kami sudah libatkan seluruh tim medisnya, dan kesimpulan anak itu sehat-sehat saja dan tidak ada kekerasan yang menimpa anak itu. Itu yang terkait dengan informasi itu. Informasi itu adalah tidak benar. Kemudian yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif justice atau RJ, perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nagetiyo. Terima kasih sudah menanyakan ini kepada saya. Ini adalah permintaan dari Bapak Kapolri kepada Kapolda dan Kapolres sampai ke Pospol agar menerapkan keadilan restoratif justice. Apa itu keadilan restoratif justice? Sederhananya adalah pengertiannya yang perlu kita pahami bersama, penyelesaian perkara pidana oleh kedua belah pihak dengan secara kekeluargaan yang melibatkan pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan, dan dihadiri sedemikian rupa didapatkan oleh dalam penyelesaian masalah itu harus didampingi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang dipercayakan untuk menengahi, membicarakan, carikan solusi terhadap persoalan kedua belah pihak ini. Itu syaratnya secara umum adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Itu disebut restoratif justice. Nah, ada beberapa jenis perkara yang boleh diselesaikan dengan cara itu. Syarat formilnya harus kedua belah pihak itu membuat kesepakatan damai dulu. Itu syarat formil. Syarat materialnya, yang pelaku yang dilaporkan itu bukan residivis. Kalau dia pelaku residivis ya tidak boleh walaupun pidananya memenuhi syarat secara material, dia sudah secara formil, dia sudah diampuni, dimaafkan,
tapi karena dia adalah pelaku kejahatan yang secara berulang-ulang residivis, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, yang kasus moral tadi itu, seksual itu tidak boleh direstorasikan, karena terkait dengan moral seksual, anak orang sudah rusak itu dari kecil sampai nanti besar. Untuk melindungi hak anak ini agak susah, memulihkan hak-haknya itu agak susah. Makanya ada etika di dalam pemeriksaan anak, hasil pemerkosaan atau hasil kekerasan seksual yang dilakukan oleh lingkup keluarga. Kami tidak boleh menyebutkan inisial sekalipun terhadap anak korban, karena kita harus lindungi identitasnya. Jadi jangan coba-coba sebutkan identitas anak itu, karena kita harus menjaga harkat martabat itu korban itu atau anak korban itu. Sehingga kalau dibuatkan dalam pemeriksaan harus dilindungi inisial Bunga saja, jangan inisial atas namanya. Kalau namanya Angelika tidak boleh inisial A gitu, hanya Bunga saja, karena itu tadi melindungi harkat martabat itu anak itu. Kemudian kasus korupsi ya tidak boleh masuk restorasi justice. Jadi yang boleh itu jenis-jenis kasus perkara yang perkara ringan saja, penganiayaan ringan, contohnya dia pukul benjol saja, begitu dia diobati visum, nah, bisa dia mengembalikan dia pengobatannya, sudah dia sembuh benjolan tadi, baru boleh dilakukan restoratif justice. Kemudian pencurian, mungkin barangnya dapat dikembalikan. Contoh 2 ekor sapi dia curi, akhirnya dikembalikan 2 ekor sapi hidup-hidup atau dengan berupa uang diuangkan, itu boleh. Tapi pelakunya itu tidak boleh orang itu residivis. Dia curi itu karena faktor apa? Dicek kembali dulu. Karena mungkin dia waktu itu mendadak saja karena dia mau mencuri, tidak ada niat untuk, bukan mata pencahariannya itu dia. Nah itu dia bisa ganti kerugian dari korbannya, itu bisa dipertimbangkan, asalkan seluruh kerugian dari pihak korban itu dapat dipulihkan oleh yang pelakunya. Yang ketiga, syarat materialnya, bukan pelaku itu akan membuat keonaran atau kegaduhan di masyarakat, menjadi ini kejadian sosial besar gitu, timbul persoalan antar kampung, itu tidak boleh. Jadi kami harus menilai itu. Kalau pelaku-pelakunya itu bikin resah di masyarakat, itu tidak boleh di restoratif justice kan. Itu syarat materialnya. Jadi bukan hanya saja para pihak sudah mencabut laporannya, sudah ada pernyataannya, langsung di ACC-kan untuk di RJ-kan. Perlu dicek 2 syarat ini, syarat material dan syarat formilnya. Dampak luasnya terhadap masyarakat terhadap perbuatan dia ini harus dicek dulu, dianalisa dan diteliti secara baik-baik dulu. Itu syaratnya. Kami pada prinsipnya tidak mau mempersulit masyarakat ini untuk damai, tapi kita harus lihat akibat dari perbuatan dia itu ada efek atau tidak gitu. Baik efek dari korbannya maupun efek terhadap perbuatan pelakunya atau perilaku pelakunya. Itu yang terkait dengan restoratif justice. Terus kasus narkoba bisa di-RJ-kan ketika jenis yang dia gunakan itu ada syarat secara formil di sana 0, sekian gram, dia sebagai pengguna bukan penjual, bandar dan lain-lain. Itu setelah di asesmen secara terpadu oleh tim BNP, Badan Narkotika Provinsi. Ada dokter khusus di sana yang asesmennya dia itu, dia pecandu, pengguna atau bandarnya gitu. Jadi di sana harus dicek secara benar. Yang boleh itu setelah dicek di asesmen oleh pihak Badan Narkotika Provinsi. Itu secara terpadu untuk kasus narkoba. Tapi syaratnya itu harus pengguna, bukan narkoba, bandar narkoba gitu. Itu yang terkait dengan jenis-jenis yang hal-hal yang terkait dengan perkara yang bisa
selesaikan secara restoratif justice. Mungkin itu saja yang terkait dengan dua hal ini, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan penerapan restorasi justice yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada hal-hal curhat lain yang terkait dengan proses penegakan hukum di Polres Nagakio, mohon ditanyakan kepada kami. Kami sangat lapang dada untuk menerima masukan, saran, pertanyaan dari masyarakat kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi. Baik ya, jadi Pak Kasat Reskrim sudah jelaskan ya, jadi undang-undangnya, aturannya semua yang ditanyakan oleh LPMK ya, penculikan apa semua, tidak ada kasus penculikan apa yang saya jelaskan. Saya mohon bantuan kepada masyarakat Kelurahan Danga, Pak Lurah untuk bisa menyampaikan, LPMK juga menyampaikan bahwa tidak ada seperti kasus itu ya. Jadi sehingga tidak masyarakat itu apa istilahnya, dia punya apa istilahnya itu sikap bahwa tidak berpikir bahwa kasus ini ada terjadi terus polisi mendiamkan saja begitu. Ya kan seperti Bapak tadi sampaikan, untuk mendiamkan saja itu sudah dilaksanakan tindak lanjutnya. Tapi memang prosesnya apa yang disampaikan seperti itu, tidak ada kasus penculikan. Yang memang rata-rata kalau kita lihat di LP ya, di lembaga pemasyarakatan itu kalau kita lihat itu banyak terjadi kasus-kasus tindak asusila ya, banyak terjadi. Kalau kita lihat di LP itu, kalau kita saya sering ke LP, tengok LP pasti kasusnya yang banyak tuh adalah kasus asusila ya, termasuk kekerasan ibu dan anak yang tadi sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat ya. Saya harapkan kepada masyarakat Danga untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat lain ya, aturan-aturannya apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim sehingga menjadikan pencerahan bisa ditindaklanjuti di masyarakat, informasikan. Mungkin dari saya itu mungkin ada sesi kedua, silakan untuk bisa melihat. Ya. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, terus Om Danis, sudah dijawab oleh Bapak Waka dan Pak Kasat Reskrim. Untuk selanjutnya ada penambahan sedikit dari Pak Kabak Ops. Selanjutnya baru kita ke sesi yang kedua. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Waka, Pak Kasat Reskrim, Pak Lurah, warga masyarakat Danga secara umum ya, rekan-rekan media. Baik, tadi mungkin ada suatu pertanyaan Ibu yang berkaitan ugal-ugalan. Jadi mohon izin, kemarin pada saat operasi ya, dalam rangka pengamanan Natal tahun baru dari Polres Nagakio itu, kami banyak menjaring kendaraan-kendaraan yang seperti yang disampaikan oleh Ibu ya, yang boleh saya sampaikan adalah racing ya. Kendaraan racing ini kan sangat mengganggu kenyamanan, keamanan warga masyarakat. Kami sangat ya antusias ya untuk kajian penertiban kendaraan racing. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, pada kesempatan ini Pak Lurah kebetulan hadir. Jadi ini Pak Lurah kebetulan RT juga. Coba dikatakan warga masyarakat Danga yang punya kendaraan yang racing ya, katakan kalau bisa disampaikan dihimbau untuk kalau bisa dilengkapi kendaraan racing, karena ini sangat mengganggu kenyamanan keamanan warga masyarakat. Ya mungkin mohon maaf ya Pak Lurah, kami bantu karena kebetulan kami di bagian operasi ini yang disampaikan Pak Waka tadi. Kami akan menyikapi tentang masalah kendaraan ini ya, bukan hanya Danga, mungkin baik secara umum maupun Nagakio secara keseluruhan ya. Kami akan tertibkan masalah kendaraan tadi. Terus kami tambahkan mungkin maaf Pak Kasat Reskrim kaitan dengan masalah penculikan. Jadi kasus penculikan ini sebenarnya rentetan dari masalah pembangunan Waduk Lampung ya, biar warga masyarakat juga paham. Jadi kita ketahui bersama proses pembangunan
berupaya untuk melakukan penghambatan terhadap proses ini, ya. Sehingga yang baru ini adalah terjadilah kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang dikendalikan oleh PPMAN. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini itu punya sayap, ya, pencaranya. Dalam hal ini mereka mendatangkan dari beberapa tempat untuk melakukan kegiatan di Lambo. Namun pada saat itu warga masyarakat Lambo, pemuda-pemuda baik dari 3 desa bersepakat. Kami menolak keras kepada pihak-pihak luar yang datang menghalang-halangi, menghambat proses pembangunan. Karena mereka merasa terdesak, mereka melakukan aksi kegiatan, ya, klinik hukum yang dilakukan di belakang RT apa Pak Lurah itu? RT 26, ya. Di dalam RT 26 itu mereka mau melakukan kegiatan dalam rangka sosialisasi. Karena di lokasi waduk sudah ditolak. Giat itu mereka lakukan di sana. Mengalami suatu tantangan, ya. Saya juga pada saat itu Pak Lurah sempat komunikasi sehingga kegiatan tidak berjalan. Yang menghadirkan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dari Komnas HAM maupun dari IPW juga. Jadi mereka merasa kaget, Pak, kok kenapa kegiatan ini kami datang ini dihadang, ya. Bahkan pada saat itu Pak Lurah juga yang menghentikan karena tidak melalui prosedur. Dampak dari itu mereka mengangkat kasus ini yang kaitan masalah penculikan, ya. Sedangkan kasus ini sempat terjadi sebelum kejadian ini, sebelum sosialisasi ini, sehingga mereka membuat skenario gimana caranya, karena rasa ketidakpuasan mereka terhadap aparat pihak kepolisian dengan menggunakan strategi penculikan, sehingga yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim tadi. Yang kaitan masalah restoratif justice, ya, artinya saya mohon maaf kepada Pak Waka, Pak Kasat Reskrim, kalau kita budaya NTT Nagegeo, ya, saya 3 kali menjabat Kapolsek. Permasalahan banyak saya mengutamakan restoratif justice, ya. Saya pernah mengatakan pada saat saya pertama menjadi Kapolsek, saya sampaikan bahwa kita di sini punya budaya, ya, punya budaya. Ketika ada permasalahan itu kalau diselesaikan secara budaya itu lebih bagus daripada kita proses hukum. Justru ini menambah panjang. Saya berikan penjelasan. Kita bertetangga. Ketika kasus ini dilanjutkan, pulang bukan kita menjadi bersahabat, tetapi justru kita akan bermusuhan, dendam yang akan terjadi. Sehingga ini yang mungkin disampaikan oleh program Bapak Kapolri yang sudah jelas itu merupakan suatu program yang sangat bagus yang sudah dijelaskan secara terperinci oleh Pak Kasat Reskrim. Ya, ini saja, ya, mungkin ada tambahan saya karena mungkin sebentar sekitar 12 mungkin bagi rekan-rekan kita yang muslim akan melaksanakan kegiatan Jumatan, ya. Nanti mungkin ditambahkan lagi beberapa sesi yang berikutnya, mungkin ada lagi masyarakat. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih tambahan dari Bapak Kapolres. Saya pikir tadi sesi pertama sudah dijelaskan dengan terang benderang, mulai dari Bapak Kapolres, Pak Kasat Reskrim, dan terakhir oleh Pak Kapolres. Saya pikir apa yang selama ini menjadi keraguan masyarakat, menjadi pemberitaan di tengah-tengah masyarakat, hari ini sudah bisa dijawab dan bisa didengar langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk sesi yang berikut ini mungkin kita 2 sesi saja karena waktu saat ini sudah mendekati pukul 12. Untuk itu kami berikan 3 orang lagi untuk bertanya. Tadi sudah dari Ibu Posyandu, mungkin yang dari meja belakang belum, ya, meja belakang belum. Terus di meja sana ditambah dengan Bapak. Jadi ada 3 kesempatan untuk kami berikan. Silakan di depan narasumber kita ada Pak Waka, ada Pak Kasat Reskrim, ada Pak Kapolres, atau Pak Lurah juga ada. Silakan waktu dan kesempatan
Oke, berikan. Yang pertama mungkin Bapak dulu, nama siapa Pak? Bapak Emil, dari mana? Emil Welen. Tinggalnya di mana Pak? Oh ya, jadi ini perwakilan dari Bapak Welen. Beliau mewakili dari putra putri keluarga besar Polri. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Polres Nagegeo, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, Bapak Ops, dan Bapak Perwira Isian bersama yang hadir sini, Pak Jurnalis dan Bapak Lurah, LKMK, dan tokoh-tokoh perempuan, Posyandu dan terima kasih juga dari secara sedikit bahwa kami dari DPKP Polri bentuk beberapa bulan yang lalu, namun saat ini berada di Polres Nagegeo, namun saat ini belum dikukuhkan. Dan sebetulnya mau ini tapi masih melalui proses. Jadi saat ini belum. Saya mewakili sebetulnya hadir 5 orang, namun ada halangan jadi saya. Jadi yang saya pertanyakan sini Kamtibmas ya, menyebut juga soal para ojek. Pada ojek ini, jadi saya berharap bahwa ojek-ojek di sini kan ojeknya ya sebenarnya belum terorganisir. Di mana pangkalan, di mana ini, sementara identitas juga tidak jelas, hanya bilang ojek. Jadi apabila mau melayani penumpang ojek itu perlu dipikirkan juga, artinya identitas jelas, punya kartu anggota, dan berkendaraan juga yang betul-betul yang seperti apa yang disampaikan, yang betul-betul jelas. Artinya punya lengkap dengan dia punya ini, dengan pengendara ya tentu harus memiliki SIM, BPKB, serta STNK. Ini perlu. Tapi kelihatan di sini bahwa para ojek ini belum punya, belum memiliki. Sementara mengendarai sepeda motor pun masih motor-motor yang tidak jelas. Jadi ini saya minta dari Bapak ya, sebagai polisi harus bisa menangani atau bisa minta. Pangkalan-pangkalan ojek juga harus bisa teratur dan terorganisir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Welen dari perwakilan keluarga besar putra putri Polri. Jadi pertanyaan lalu terkait dengan masalah ojek. Silakan mungkin Bapak Waka atau Bapak Prof. 3 dulu ya, langsung ini. Baik, untuk berikut pertanyaan yang berikut dari ibu-ibu. Sebelumnya bisa langsung perkenalkan nama dulu, gimana? Biar diketahui oleh Selamat siang, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bapak-Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakaf, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, yang saya hormati Bapak Kabak-Ops, yang saya cintai Bapak Lurah dan Bapak LKM. Saya mau pertanyakan di sini Bapak tentang kekerasan dalam arti berumah tangga yang belum menikah. Jika dia adu jotos kekerasan itu tapi dia belum menikah, kira-kira kita lapor itu pasal apa Pak? Karena dia belum menikah. Itu saja Bapak, saya mohon jawaban. Terima kasih. Pak Kasres nanti dijelaskan lagi. Baik, pertanyaan yang berikut. Silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Polres Nagegeo, yang terhormat Bapak Kasat Reskrim, yang terhormat Bapak Kabak Ops, yang terhormat Bapak Lurah Dana. Singkatnya, selamat siang buat kita semua. Mungkin saya hanya beberapa poin untuk bertanya.
Baik, saya dari RT 27 Kelurahan Dana. Saya hanya bertanya beberapa poin saja, karena beberapa poin juga sudah disampaikan oleh pendahulu saya. Di sini ada Lurah Dana dan LPRK. Yang pertama terkait dengan kenyamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Lurah Dana. Bapak Wakapolres, selama ini di tahun 2022 atau 2021 kemarin itu ada tim Raja Bali. 2021 tim Raja Bali itu memang selama itu sudah bekerja terkait dengan keamanan yang ada di radius ibu kota. Tetapi semenjak diganti oleh Bapak Kapolres yang baru, timnya sudah tidak berjalan lagi. Jadi kami sebagai masyarakat, kami sangat menikmati dengan adanya tim Raja Wali kemarin. Jadi tim ini akan telusuri di setiap RT, sehingga kenyamanan dan keamanan masyarakat ini sangat terjaga betul. Baik yang ada acara ritual pesta, pernikahan, dan acara-acara lain itu dikawal oleh tim Raja Wali. Jadi dibatasi waktu. Kalau memang sepakatnya jam 12 malam, ya jam 12 malam timnya sudah turun. Jadi selama ini timnya sudah ada lagi. Apa mungkin kendalanya di mana kami juga tidak tahu. Tapi harapan kami sebagai masyarakat, mungkin tim ini akan dibentuk lagi. Kemarin waktu pertemuan di forum kewaspadaan dini masyarakat yang diselenggarakan oleh Kesbangpol, saya juga mengangkat lewat jalur pemerintah sehingga bisa mediasi kepada Kapolres untuk menggerakkan kembali tim ini, karena masyarakat sangat menikmati kenyamanan dan keamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, judi. Memang selama ini di masyarakat Kelurahan Dana, kalau bicara judi ini memang sudah menjadi darah daging. Kematian di mana pasti judi juga ada di situ. Jadi mungkin di depan Bapak Wakapolres bersama jajarannya mungkin bisa dibasmi judi ini, karena judi ini sangat merusak moral, sehingga baik yang ada dalam rumah tangga pun akan berantakan karena akibat judi, karena tidak bisa sebagai suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga akibat judi. Karena saya sebagai RT, saya juga tahu karena saya turun langsung ke masyarakat. Ini akibat dari judi. Terus yang ketiga kasus KDRT. Memang selama ini tidak tahu lagi teman-teman RT lain, tetapi kalau di RT 27 KDRT ini betul-betul terjadi. Tetapi kami menggunakan sistem yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim tadi, restorasi justice. Jadi kita selesaikan dulu di dalam itu. Jadi setelah itu kalau memang merasa bahwa tidak bisa diselesaikan, saya rekomendasikan kepada kelurahan untuk menyelesaikan. Kalau memang lurah tidak bisa, ya mungkin di jalur hukum, mungkin langsung ke Polres. Itu terkait dengan kasus KDRT. Tapi di RT saya, RT 27, itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika ada kasus yang ada di situ, kami langsung dibuat sanksi. Sanksi sosialnya itu, siapa yang membuat masalah berarti dia harus menanggung kesimakan satu kampung yang ada di RT itu. Itu sudah menjadi kesepakatan musyawarah RT. Artinya kita membuat sanksi ini supaya masyarakat juga ada merasa takut. Kalau tidak setiap hari pasti akan kasus terus. Itu sudah menjadi kesepakatan musyawarah di RT 27. Tidak tahu lagi teman-teman RT yang lain. Terus yang berikut, ini menyangkut persoalan tanah. Jadi kami di Kelurahan Tanah ini kan adalah
lembaga adat kelurahan, tetapi sampai saat ini belum disahkan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak LPMK tadi itu mungkin kalau sudah masuk ke ranah pidana, mungkin jalurnya ke Polres. Nah, tapi kalau masuk di ranah pidana, berarti kita harus ke tingkat kelurahan dulu, camat, baru ke pengadilan, perdata, ranahnya perdata. Nah, itu mungkin setahu saya, tapi mungkin bapak-bapak dan yang sebagai penegak hukum lebih tahu. Nah, tapi sejauh yang pantauan saya di masyarakat, nah, mungkin apa yang disampaikan oleh BPLPMK tadi, nah, mungkin itu kalau memang masuk ke kepolisian, berarti itu sudah menyangkut ke pidana karena terkait dengan administrasi, dalam hal ini sertifikat itu terkait dengan tanah tadi, persoalan tanah. Terus yang terakhir saya minta maaf kalau memang ada kata-kata yang menyinggung, mungkin dari tempat ini saya minta maaf. Itu saja, terima kasih. Sekian dan Bapak siapa namanya? Legi dari RT berapa? RT 27. Jadi baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Legi. Mungkin yang lebih berkompeten saat ini untuk menjawab. Yang pertama mungkin waktu, dan karena ini berkaitan masalah hukum, masalah KDRT, jadi mungkin sebaik waktu dan kesempatan yang pertama Pak Kasat Reskrim bisa menyampaikan, selanjutnya nanti dari Pak Wakapolres. Waktu dan kesempatan kami berikan. Cek 1. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali dari kita punya panggil ibu siapa? Ibu Titin. Taekwondo ini Pak Bapak Baku Jotos bahasanya tadi. Nah, jadi begini, mental orang yang berolahraga, taekwondo, pencaksilat dan lain itu dilatih. Dia tidak sembarang, karena pelatihan yang ada di sana adalah untuk mental dan digunakan pada saat pertandingan, bukan untuk adu jotos di sembarang di masyarakat. Itu yang ujungnya, tujuannya daripada pencaksilat atau taekwondo itu melatih diri itu ke sana. Tapi pertanyaan cukup bagus sekali. Saya mulai dari Ibu Titi dulu, Pak. Untuk di daerah kita, untuk yang tinggal serumah karena belum sah, saya 1,5 tahun, sudah mau 2 tahun di sini, jarang yang terjadi. Yang tinggal dalam serumah tapi belum ada ikatan yang sah, atau sudah masuk minta tapi belum disahkan oleh gereja, itu jarang. Karena ada beberapa kali 2 tahun terakhir ini saya melakukan sosialisasi di dalam sidang bimteknya untuk persiapan pernikahan di paroki-paroki. Ini sudah kita sampaikan berulang-ulang pada saat sidang beberapa paroki yang sudah undang kami memberikan materi untuk mengantisipasi yang terkait dengan kekerasan ini sesuai dengan Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang ditekankan sana ada 4 kekerasan: psikis, seksual, fisik, dan verbal. Nah, itu sudah dicakupkan semua di dalam Undang-Undang 23 2004 itu yang terkait dengan orang yang dilindungi. Tapi selama ini memang baru berani melaporkan itu adalah pihak perempuannya, pihak laki-lakinya belum. Terhadap khusus untuk kepada seksualnya. Itu yang di undang-undang itu. Undang-undang itu bukan hanya pihak perempuan saja, pihak laki-laki juga. Ulangi lagi paknya tidak bisa ulangi, itu disebut kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ini supaya dipahami semua nih, jangan coba-coba bahwa suaminya sudah loyo tapi diminta ulangi lagi, dipaksakan itu. Ini saya harus ngomong karena itu masuk kekerasan seksual. Nah, ada yang kebalikan. Ada yang manja sama suaminya dengan cara pukul.
sudah babar belur suaminya dihajar dia oleh apalagi karate gitu kan. Tapi suaminya tidak melapor, tapi yang karena ditekankan di undang-undang itu hak dalam rumah tangga wajib dilindungi baik oleh kepala rumah tangganya maupun oleh keluarga itu. Perempuannya yang ditekankan di 23/2004 ini. Yang belum ada ikatan sah tidak kena di undang-undang ini. Yang saya mau jawab itu, dia masuknya pidana delik umum. Jadi bisa pidana umumnya karena itu dia penganiayaan, ya bisa dipukul oleh satu orang, satunya itu luka berat, sakit, itu dia bisa laporkan ke penganiayaan. Tapi kalau dibantu oleh saudaranya, sering terjadi kumpul keluarga, dia minta pertanggungjawaban terhadap laki-laki itu, sudah hamil duluan contohnya anak itu, perempuannya, dikumpulkan keluarga untuk mau bicarakan pertanggungjawaban terhadap hak ini, perlindungan hak perempuan ini. Terjadilah kekerasan gara-gara laki-lakinya terlalu putar balik. Itu bukan anak saya lah, itu saya hubungan dengan saya bulan terakhir, mana bisa hamil kalau hanya 1 kali sama ini. Muncullah itu di dalam permukaan sidang keluarga tadi itu. Itu ada peristiwa seperti itu, ini dihajarlah itu. Baru-baru dipisah di atas ini, di Rendu. Motornya dikasih rusak, itu dia kasih patah kaki tangannya itu laki-laki itu. Ya kena proses gitu. Dia minta pertanggungjawaban hukumnya terhadap dia kasih hamil dia pun saudari. Gara-gara emosi dia hapok itu anak itu. Karena putar balik. Selain dia hamili saudarinya itu, dia hamil lagi perempuan lain. Bukan cabang dia itu, yang laki-laki itu. Itu disebut kekerasan tindak pidana umum, baik secara bersama-sama maupun penganiayaan biasa. Ya Ibu Titin ya. Itu bisa diproses. Karena kalau dia minta pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan dia mencabuli, menghamili anak itu, ada caranya. Kalau sudah umur, bukan di bawah umur, ya tadi harus ditanyakan secara baik. Kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, lebih baik datang konsultasikan ke kita. Kita lihat celah hukumnya yang melindungi hak perempuan itu yang mana, supaya ada solusi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian itu solusinya. Ada slogannya pegadaian itu. Nah, begitu juga nanti di kepolisian memberikan solusi itu, menyelesaikan tanpa masalah. Izinnya. Yang terkait dengan pertanyaannya Pak ini tadi, Pak Lenggi, tentang apa tadi Pak Lenggi? Oh, bukan, yang terkait dengan pidana. Oh, KDRT. Baik. Yang tadi yang sesuai Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini undang-undang kurang lebih sudah 16 tahun sudah berlaku sampai hari ini. Yang jenis tindak pidana dalam KDRT itu ada 4 tadi. Fisik, seksual, non fisiknya. Ya, yang kalau terjadi KDRT, undang-undang ini tidak bisa disampaikan dengan secara restorasi justice. Penegasannya di KDRT harus diproses, karena penegasan undang-undangnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan ada lagi terjadi kekerasan. Maka kalau sudah dilaporkan secara pidana, sampai hari ini rumah aman di Kabupaten Naga itu belum ada, rumah singgah itu belum ada. Yang ada pegiat sosialnya sudah ada, P2TP2A nya sudah ada, tapi sesuai dengan Pergub yang baru 2021 kemarin harus terbentuk UPT-nya di masing-masing kabupaten kota yang melindungi perempuan dan anak ini. Khusus kekerasan dalam rumah tangga, ketika dia berani datang untuk menyampaikan peristiwa laporan terhadap kekerasan yang dialaminya, tidak boleh langsung pulang ke rumah itu juga, karena tidak jamin kalau dia kembali ke rumah tangga itu, karena pelaku kejahatannya suaminya, jangan sampai kejadian terjadi ulang lagi. Makanya perlu ada rumah aman atau rumah singgah. Ini sudah ulang-ulang dimintakan ke kabupaten ini agar segera dibentuk
rumah aman itu dibangun, dibentuk supaya orang yang kekerasan, korban rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga itu ketika dia datang lapor di pihak kepolisian, setelah dilaporkan peristiwa itu diproses dan dipantau oleh P2TP2A-nya dan psikologinya, harus disinggahkan ke rumah aman itu atau di rumah singgah itu, supaya para pihak itu dibicarakan secara baik-baik dulu bahwa proses hukumnya sedang berjalan. Dalam perlindungannya dia harus ada di rumah singgah itu dengan pendampingnya. Di sana ada psikologi dan kesehatan, dokternya yang di P2TPA atau di rumah singgah itu. Itu dalam penanganan terpadunya seperti itu untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. Tapi kalau sudah dilaporkan pasti diproses Pak Balegi secara hukum. Tapi kalau terkait dengan penerapan keadilan restoratif justice di rumah tangga perlu dipertimbangkan. Kalau sudah ulang-ulang suaminya itu, ya jangan dimaafkan itu orang seperti itu. Perempuan kan dilindungi, tidak boleh dipukul gitu. Makanya dimintakan oleh undang-undang itu penghapusan gitu. Harus dihapus itu perilaku itu gitu. Bukan pengurangan, penghapusan gitu. Jadi harus dihapus itu. Jangan diulangi lagi gitu. Demikian penjelasan saya terkait dengan KDRT dan jika terjadi tadi kalau orang belum punya ikatan yang sah tapi terjadi adu jotos, nah itu pidana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, satu yang terkait dengan judi. Ini sudah atensi dari Mabes, Polda dan Polres bahwa tidak ada judi di Kabupaten Nagekeo ini. Segala bentuk judi. Nah, tahun kemarin 2021 kita sudah proses. Ada 3 dari Kabupaten Nagekeo, 2 yang online, 1 yang umum. Dan dari pengadilan mengucapkan terima kasih bahwa kita bisa ungkap di Kabupaten Nagekeo ini. Nah, ada beberapa kabupaten yang belum ungkap ini. Nah, kami mohon bantuan dan kerjasama seluruh warga masyarakat yang mengetahui ada informasi terkait dengan hal-hal seperti itu. Nomornya Kapolres, Kasat Reskrim dengan Kasat Lantas sudah ada di sosial media, sudah disebarkan itu informasi nomor HP itu, WA itu. Mohon disampaikan aja di WA saja di kami, baik Kapolres baik langsung pada kami. Pasti Kapolres perintahkan kami untuk tidak lanjuti segera. Demikian yang bisa kami informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim sudah menjelaskan beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Titin dan di meja yang paling ujung. Tadi juga mau izin Bapak Kapolres, tadi ada pertanyaan dari penyampaian dari Om Legi terkait dengan Turjawali, Turjawali menurut Om Legi bahwa saat itu di zamannya Pak Kapolres yang lama, Turjawali ya, bukan Raja Wali, saya teruskan Turjawali. Jadi di saat Pak Kapolres yang lama itu Turjawalinya aktif, namun menurut dari Om Legi saat ini Turjawalinya belum diaktifkan. Itu menurut pengamatan Om Legi. Untuk yang berikut terkait dengan penyampaian dari Bapak Lurah bahwa kepada kita anggota Polres Nagekeo, baik itu Bapak Kapolres maupun PJU, mungkin ada kesempatan untuk bisa menghadiri apel pagi di sekolah-sekolah. Jadi itu ada beberapa pertanyaan tadi yang mungkin belum disampaikan. Pada kesempatan ini mungkin Bapak Kapolres bisa langsung menyampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salve, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat, salam presisi, selamat siang. Robis sendiri, wa islami, wa alul tata misani, yang kodoli, birahmatika ya alamin.
mungkin sasaran strategi yang digunakan Bapak Hendrik berbeda dengan apa yang kami lakukan, karena kami menggunakan strategi Turjawali dengan menggunakan sistem patroli dinamis, yaitu dengan pendekatan dialogis. Yang termasuk saya, kalau saya hari Sabtu dan Minggu pasti saya naik motor dan saya pasti jalan. Nah, itu. Anggota Turjawali kita tempatkan di posisi-posisi yang menurut saya pribadi, menurut analisa intelijen, merupakan daerah rawan. Sehingga alhamdulillah angka kejahatan kriminalitas dibandingkan tahun lalu sesuai dengan press release menurun. Itu menurun dari perbandingan tahun 2021 sama tahun 2022. Gitu. Makanya beda strategi, beda jalur dan beda jam rawan di situ. Dan kami berharap juga nantinya dapat dukungan dari masyarakat berupa informasi, berupa masukan, saran dan kritikan buat kami. Dan nanti kita akan lebih menyeluruh lagi untuk rute patroli, rute penjagaan dan rute patroli kita akan perkuat. Dan juga dalam hal penjagaan, pengawalan, kita ada objek vital yang sedang kita lakukan pengamanan, baik itu yang sifatnya nasional maupun sifatnya swasta. Contohnya yang swasta itu ada perusahaan hitam maupun di situ kita ada objek vital di situ, dan juga program strategi nasional waktu kita juga lakukan pengamanan. Jadi kita untuk menekan angka kriminalitas, kita juga meminta peran serta dari masyarakat semua ikut juga membantu mengamankan dan juga memberikan informasi pada kita. Contoh yang saya lihat tadi pagi, saya jam 3 ditelepon oleh masyarakat yang ada kebakaran, ada WA-nya juga, karena saya sudah pasang hotline nomor saya di sana, nomor saya, nomor Kasar Reskrim dan Kasar Lantas. Pak, tolong Pak, tempat kami kebakaran. Langsung kami sampaikan ke penjagaan, dan saya juga telepon pemadam tidak masuk-masuk. Jadi anggota jemput di tempatnya. Semalam itu penjagaan, saya telepon nggak masuk. Kasihan orang juga habis baru datang. Gitu. Jadi kita minta kesiapsiagaan, dan kami juga akan terus mencoba inovasi. Kita ada mobil dan kita ada mobil bak, kita akan cari alat, kita standby kan. Memang kita belum punya water cannon. Nah, kita akan mencoba mungkin dengan tekon sebesar mungkin 1,5 ton atau 2 ton, 2 kiloliter, kita akan coba membantu untuk pemadaman kebakaran. Dan juga kita ada inovasi, ada rencana depannya di tahun ini kita akan membuat pos ojek, pos pangkalan di daerah-daerah. Yang pertama daerah kerumunan, contohnya pasar, dan juga daerah-daerah yang tidak dilalui oleh angkutan umum, angkutan pedesaan. Kasalata sudah kita suruh survei, saya perintahkan survei untuk mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa dijadikan pos untuk ojek, sehingga transportasi masyarakat bisa berjalan yang baik, masyarakat bisa terlayani oleh masyarakat juga. Dan kita juga menertibkan pangkalan-pangkalan ojek tersebut supaya bisa melayani masyarakat dengan baik. Nah, itu program di tahun saya ini. Ya, kami mohon doanya, mungkin kami akan bergeser untuk kantor kami, ya, kantornya geser di Airamu. Dan kami tetap masih di Nagikio, cuma tempatnya aja geser. Jadi begitu. Kami berharap juga sumbangsi dari masyarakat berupa dukungan, doa, dan juga saran, masukan, dan kritik. Yang jelas pada prinsipnya kami ini siap dikritik, dan kami butuh kritikan, karena kritikan itu salah satu bentuk perhatian masyarakat terhadap kami. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terhadap Bapak. Mungkin ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2 saja ya, kalau ingin langsung bertanya dengan saya, karena dalam sholat Jumat ini saya kasih kesempatan yang mau bertanya, mungkin cukup 1 atau 2 karena mepet. Mohon maaf saya tadi terlambat. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Pas kebetulan ada Bapak Kapolres, mungkin ada yang mau ditanyakan. 1 pertanyaan saja. Waktu sudah diberikan 12. Silakan, Ibu ada?
kasih yang kami hormati Bapak Kapolres. Mungkin kami tidak akan bertanya, tetapi kami hanya mau menyampaikan apresiasi kami terhadap Polres Ngadikeo dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Kapolres. Menjadi tradisi di sini Kamtibmas itu setiap pergantian tahun pasti ribut. Karena Danga ini menjadi pusat ibu kota, ada teman-teman dari desa-desa tetangga, kelurahan-kelurahan tetangga itu datang berpawai di sini, terjadi gesekan. Tetapi tahun ini kita aman-aman saja karena perhatian dan juga kerja keras dari Bapak Kapolres dan jajarannya. Kami juga berharap bahwa situasi keamanan dan ketertiban dan juga hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres tetap dipertahankan, misalnya dalam bidang olahraga, bidang ini ekonomi kuliner, kita ada ini Car Free Night, dan juga motivasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Yang berikut, dulu kami kenal dengan Babin Kamtibmas. Jadi mungkin kami dari kelurahan dan desa juga minta Bapak alokasikan anggotanya, sehingga ketika ada penanganan persoalan di masyarakat yang disesuaikan mungkin secara perdata di kelurahan, mungkin bisa beliau hadir untuk melakukan pencerahan di bidang hukum, sehingga kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang tidak bisa, kita akan sampaikan ke Polres untuk melakukan penegakan hukum. Yang terakhir, ini menjadi tren kami di Danga, di Mbai ini Bapak Kapolres, terjadi kekerasan Bapak Kasat Reskrim, terjadi kekerasan rumah tangga, istrinya melapor ke polisi, tetapi sorenya dia bawa makan untuk suaminya di kantor polisi. Jadi agak aneh juga katanya. Terjadi kekerasan, lapor ke polisi, tetapi bawa fasilitas untuk suaminya aman di kantor polisi. Terpaksa ya polisi akan berpikir bagaimana keadaan rumah tangga mereka apabila ya asal saja undang-undang yang disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim tadi harus diproses atau segala macam, akhirnya istri, anak dan segala macam bisa terbengkalai. Jadi ini menjadi tantangan untuk ini kepolisian, karena penegakan hukum itu bukan jalan satu-satunya untuk rumah tangga ini. Yang terakhir, ya judi ini, kita ini di Mbai ini kadang-kala di kumpul keluarga, ini ada 40 malam, doa-doa ketika ada kematian, sering orang bermain kartu dengan taruhannya mungkin ini. Kalau seperti Lukas LM mungkin tidak ada, dia sampai main ke kasino 500 miliar dulu. Nah, di sini ini yang hiburan saja. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih Bapak atas perhatian dan apresiasinya. Yang jelas tadi yang sedikit meneliti gini ya. Setahu saya juga kasih share juga. KDRT itu sebetulnya adalah delik aduan, yang pidana murni itu adalah perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak. Jadi jika istri habis
Polisi semoga lebih baik ke depannya. Terima kasih Om Kanis atas seluruh dedikasinya kepada kami, informasinya dan bantuannya, sehingga kita akan berupaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Mungkin sebelum kita tutup, mohon izin Bapak Kapolres, tadi ada pertanyaan satu dari Pak Lurah Danga terkait dengan permintaan beliau untuk pejabat dari Polres mungkin pada saat hari Senin bisa mengisi waktu mengambil apel di sekolah. Mungkin ada jawaban dari Bapak Kapolres. Terima kasih waktu dan kesempatan berikan. Oh ya, itu sudah kami sampaikan juga ke seluruh PJU. Selama nanti pihak sekolah menyurati, contohnya hari Jumat, hari Kamis atau Jumat menyurat meminta personel untuk menjadi irup, mungkin irup upacara atau mimpin apel atau berikan arahan di sekolah, mungkin SMA ini, SMP ini, silakan menyurat. Kalau tidak bisa menyurat, bisa bertelepon, silakan. Yang penting yang meminta adalah pihak dari sekolah, biar kami nanti akan menunjuk. Ya, kalau memang saya sendiri bisa, nanti saya sendiri yang menjadi irupnya. Mungkin hari minggu depan, hari Senin ada 3 sekolah ya, kita akan bagi. Kita di sini para perwira banyak, ada sekitar 9 yang bisa kita berdayakan, bisa untuk menjadi irup atau menjadi pimpinan apel atau bahkan bisa berikan arahan di sekolah masing-masing. Silakan nanti Pak Lurah bisa menyurat pada sekolah-sekolah di wilayah Danga sehingga bisa langsung meneruskan pada kita. Terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, masih bertanya lagi. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya bisa perkenalkan nama dulu. Nama siapa? Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Delvina Susi. Saya mau menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Kabakops, kami dari kader Posyandu Danga sekaligus mewakili perempuan Danga menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Bapak Kapolres yang sudah membela kami perempuan dengan memberikan bantuan pendidikan kepada 7 anak di Kelurahan Danga, SD, SMP dan SMA. Terima kasih. Saya kembali. Baik, jadi itu adalah bentuk perhatian dari Bapak Kapolres Nakeo, terutama kami Polri, yang mana tugas kami adalah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, karena masyarakat adalah mitra dari Polri. Mungkin untuk Jumat curhat kita pada minggu kali ini, bulan Januari, untuk hari ini kita mungkin sampai di sini dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Bapak Kapolres sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu kepada kita semua yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, apa yang tadi sudah disampaikan, ditanyakan, semuanya sudah dijawab. Kiranya yang menjadi persoalan-persoalan kita selama ini nanti pada kesempatan berikutnya lagi akan dilaksanakan Jumat curhat, nanti bisa disampaikan lagi. Untuk itu kesempatan terakhir kepada Bapak Kapolres untuk mungkin menyampaikan pesan penutup sekaligus untuk acara Jumat curhat kita pada hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Penutup, sekalian menutup. Terima kasih atas kehadirannya yang telah hadir di acara Jumat curhat hari ini, edisi kedua di tahun baru, hari Jumat curhat perdana di tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah meringankan langkahnya hadir mengundang kami, semata-mata memberikan dorongan moral, semangat dan juga masukan sehingga kita kedepannya Polri bisa bermitra dan juga berikan pelayanan terbaik. Pada hakikatnya kami
keinginan harapan pada kami, sehingga kami akan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut melalui iringan usaha dan doa bersama. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga kedepannya kita bisa bertemu minggu depan, karena Jumat curhat ini setiap Jumat kita bikin dengan segmen yang berbeda, mungkin dengan topik yang berbeda. Yang jelas kami siap menerima curahan hati maupun kritikan yang demi kebaikan bersama, dan juga yang paling utama adalah demi kemajuan Kabupaten Nagego kita yang tercinta ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam sehat, salam presisi. Selamat siang, sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolsekio. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kapolsekio. Dengan demikian acara Jumat Curhat kita pada hari ini